Nih guys, ada pesantren yang tradisinya mencium tongkat kiai. Saya lihat ada pesantren lain gak begini, kayak pesantren Muhammadiyah sama pesantren-pesantren modern gak begini. Kok ada pesantren yang tradisinya begini gitu. Saya mencari referensi dari komen-komenan gitu, ketemulah komen seperti inilah. Imam Syafi'i mencium baju Imam Ahmad, Yakub mencium baju Yusuf. Sebenarnya saya udah jawab ya, Nabi Yakub itu mencium baju anaknya yang selama ini dikhawatirkan karena udah hilang gitu kan. Itu karena perasaan cinta. Orang tua manapun akan melakukan itu jika di posisi yang sama, jika kehilangan anak, kalau ketemu bajunya pasti kita cium gitu kan ya. Bukan berharap berkah gitu. Terus dia komen begini guys, kamu sudah baca ayatnya, bukan baju biasa, keberkahan baju Yusuf memulihkan penglihatan mata Yakub. Tapi saya udah jawab lagi nih, bukan bajunya, tapi itulah perasaan hati yang terobati karena akhirnya dia akan bertemu anaknya kembali. Nabi Yakub buta karena sedih, sembuh karena senang, atas izin Allah Ta'ala. Kita bahas kebutaan Nabi Yakub dari sisi TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Jadi Nabi Yakub itu mengalami gangguan penglihatan karena kesedihan guys. Nah dari sinilah Nabi Yakub itu mulai bersedih ya. Setelah selang lama gitu ya, setelah kehilangan Nabi Yusuf itu mengalami beberapa kejadian, terus kemudian akhirnya beliau itu menjadi pejabat di negeri Mesir ya kan. Pada saat saudara-saudara Nabi Yusuf termasuk Benyamin datang ke Mesir, Nabi Yusuf itu menahan Benyamin di sana tanpa memberitahu siapa dirinya sendiri. Dan kemudian saudara-saudaranya yang lain itu kembali pulang dan melapor kepada ayahnya Nabi Yakub. Dan di surat Yusuf ayat 84 nih, perkataan Nabi Yakub menanggapi terjadinya hal tersebut ya. Dan inilah momen kejadian Nabi Yakub itu kehilangan penglihatan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kesedihan Nabi Yakub itu cukup dalam dan juga berlangsung sangat lama, berlarut-larut gitu ya. Dalam TCM, kesedihan yang berlarut itu dapat melemahkan paru-paru. Sementara paru-paru itu menguasai qi alias energi. Karena qi yang bagus itulah peredaran darah menjadi lancar. Karena qi-nya berkurang, jadi peredaran darahnya nggak bagus, akhirnya jantungnya juga nggak bagus guys. Kalau jantung yang nggak bagus itu juga berefek pada hati, limfa, dan juga ginjal guys. Dan jika organ yang lain mengalami kelemahan, itu juga akan berefek pada berkurangnya nutrisi pada mata. Karena qi-nya nggak cukup untuk menghantarkan nutrisi. Dalam TCM, mata juga dikatakan sebagai jendela jiwa. Mata juga terhubung dengan organ-organ di dalam tubuh kita. Jadi ketika organ-organ dalam tubuh bermasalah, itu akan berefek pada mata. Dan di surat Yusuf ayat 93 ini, Nabi Yusuf menyuruh orang untuk mengantarkan bajunya pada ayahnya, agar dia bisa melihat. Nabi Yusuf pasti mengerti ketika beliau menerima baju dari anaknya, beliau pasti akan senang karena itu akan berarti beliau masih berada dalam keadaan baik-baik saja. Dan benar, bahkan sebelum beliau memegang bajunya pun dari jauh beliau sudah bilang, aku mencium bau Yusuf, apalagi setelah dicium, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa dan itu berefek baik pada jantungnya. Kalau dari sisi medis, jika jantung baik, maka semuanya akan berefek baik ya kan? Tapi kalau untuk Nabi ini terbilang cepat. Ya itulah mungkin yang dinamakan mukjizat ya. Beliau sembuh atas izin Allah Ta'ala. Tapi dulu gak ada yang namanya screen time, fast food, makanan dulu tuh gak seperti sekarang. Dan juga obat-obatan dulu tuh alami ya. Apalagi beliau sebagai Nabi, beliau pasti memilih apa yang beliau konsumsi. Nah, beliau jawab lagi nih guys. Katanya, mihrab Maryam itu tempat mustajab. Kita ke Ali Imran ayat 37 dulu guys. Di sini Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini diperoleh? Maryam menjawab, itu dari Allah. Nah ini ayat ini masuk Bapak tadi. Di sanalah itu mihrabnya Maryam ya. Nabi Zakaria itu berdoa, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha mendengarkan doa. Kalau kita memandang dari sisi manusiawi, ketika kita melihat anak yang soleh, pasti kita juga menginginkan anak yang soleh, bukan? Lihat anak orang berhasil jadi hafiz, kita juga doa, ya Allah jadikan anakku hafiz. Lihat anak orang yang soleh, kita juga doa, ya Allah jadikan anakku yang soleh juga. Bahkan ketika kita melihat orang kaya, kita juga doa, ya Allah aku juga pengen kaya. Jadi wajar ketika melihat Siti Maryam yang soleha, beliau juga menginginkan anak yang soleh. Kita juga takjub gitu, luar biasa banget nih kesolehannya Siti Maryam gitu. Sampai diberikan mukjizat. Sampai-sampai ada orang yang memberikan nama anaknya Siti Maryam. Bahkan Allah pun juga kagum loh.
Sampai-sampai ada surat yang bernama surat Maryam. Jadi karena kebetulan beliau itu berada di mihrab, mihrab itu tempat beribadah, beliau berdoa di sana gitu, biar dikabulkan. Jadi bukan karena keberkahan tempatnya itu, tempat mah biasa aja. Kalau ada sebuah tempat yang istimewa, pasti ada dalam hadis, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Ada hadisnya.